melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share, matur nuwun. Di depan Sasana Sewaka, Adipati Hadiwijaya disambut oleh putra mahkota Kasultanan Demak, Bagus Mukmin dari Pesanggerahan Prawoto, yang sekarang bernama Sunan Prawoto, beserta menantu Kanjeng Sultan dari Kalinyamat, Pangeran Hadiri. Mereka kemudian memasuki Sasana Sewaka. Adipati Hadiwijaya menempatkan diri di sebelah Sekar Kedaton, sedangkan Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri duduk bersila di samping Kanjeng Sultan. Setelah terlebih dulu menyembah, kemudian semua pangombyong duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan. Sekar Kedaton yang datang terlebih dulu di Sasana Sewaka, wajahnya menunduk tapi bibirnya terlihat sedang tersenyum. Kakang Mas Hadiwijaya memang gagah kalau make busana kesatrian, kata Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka hampir tidak terdengar. Saat ini aku berada di sebelah Kakang Mas Hadiwijaya, tapi aku tidak boleh berbicara apa-apa. Harus menunggu sampai besok pagi. Lama sekali, kata Bunga Cempaka di dalam hatinya. Setelah itu acara tantingan pun segera dimulai. Adipati Hadiwijaya bersama Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka menggeser duduknya mendekati ke Kanjeng Sultan. Acara tantingan berlangsung singkat. Kedua calon pengantin ditanya oleh Kanjeng Sultan tentang kesiapan dan kemantapan mereka menjadi sepasang suami istri. Adipati Hadiwijaya dan Sekar Kedaton pun menjawab singkat. Mereka telah siap dan tidak ragu-ragu untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri. Ketika Adipati Hadiwijaya menyatakan kesanggupannya, Ganjur pun berbisik perlahan kepada orang yang duduk bersila di sebelahnya. Nah, apa kataku? Karebet pasti mau kalau ia menjadi suami Sekar Kedaton, kata Ki Ganjur dengan bangga. Orang yang di sebelahnya, Prayogo, hanya menjawab dengan desisan. Shh. Ceplakep, Ganjur terdiam. Dia baru sadar kalau berada di hadapan Kanjeng Sultan. Siapapun tidak diperkenankan berbicara sendiri tanpa melalui Kanjeng Sultan. Ganjur pun gemetar. Dia melirik ke arah prajurit Wirotamtomo dan dia merasa beruntung karena tak seorang pun prajurit yang mendengar suaranya. Setelah acara tantingan selesai, maka Kanjeng Sultan beserta Kanjeng Prameswari berdiri dikawal oleh kedua tumenggung, meninggalkan Sasana Sewaka menuju ruang dalam keraton. Setelah itu, Adipati Hadiwijaya diiringi Pangeran Hadiri dan Sunan Prawoto, dikawal oleh 5 orang prajurit Wirotamtomo dan diiringi para pengombyong, meninggalkan Sasana Sewaka menuju ke bangsa kesatrian. Demikian juga dengan Sekar Kedaton, ia pun berjalan menuju ke Putren bersama Ratu Kalinyamat dan Ratu Prawoto, diikuti oleh para pengiring lainnya. Setelah pengantar Adipati Hadiwijaya pulang ke bangsa kesatrian, maka Kebu Kanigoro beserta para pangombyong lainnya berpamitan kembali ke dalam Gajah Birawan. Sedangkan Adipati Hadiwijaya tetap berada di bangsa kesatrian sampai acara ijab kabul besok pagi.
Sementara itu di Keputren setelah matahari terbenam nanti akan ada acara khusus untuk pengantin putri Midodareni. Malam harinya di Keputren pada malam Midodareni, semua perhatian tertuju kepada Gusti Putri Mas Cempaka yang sedang dirias oleh juru rias keraton. Seorang emban yang gemuk berkata lirih pada seorang perempuan di sebelahnya, "Waduh, Gusti Putri memang manglingi kalau sudah dipaesi pengantin. Ih, aku ingin jadi pengantin lagi." Perempuan yang di sebelahnya, Nyai Madusari, berkata, "Jadi kau dengan abdi dalem yang kurus itu belum menjadi pengantin?" "Belum. Dari dulu dia cuma janji-janji terus," kata emban yang gemuk itu sambil tersenyum. Kanjeng Prameswari pun memuji kecantikan anaknya. "Ajeng, kau malam ini terlihat sangat cantik. Semua pengantin kalau dipaesi berubah menjadi cantik, Kanjeng Ibu," jawab Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka. "Ajeng besok setelah menjadi Sri Adipati Hadiwijaya, namamu akan berubah menjadi Ratu Mas Cempaka," kata Kanjeng Prameswari. "Sendika dawuh, Kanjeng Ibu," kata Sekar Kedaton. "Kau memang cantik malam ini nih Mas, manglingi. Sayang Adimas Hadiwijaya saat ini tidak bisa memandangmu. Bagaimana kalau besok pagi Adimas Hadiwijaya tidak mengenalimu nih Mas?" kata Ratu Kalinyamat. "Ah, Yunda Ratu Kakang Mas Hadiwijaya pasti tahu di mana aku. Karena dari ratusan orang yang hadir, hanya akulah satu-satunya wanita yang memakai cunduk mentul," kata Sekar Kedaton dengan tersenyum. Malam itu di Keputren adalah malam Midodareni bagi calon pengantin putri, suatu malam terakhir bagi seorang gadis. Karena esok hari semuanya akan berubah. Pemuda yang selama ini menjadi belahan jiwanya akan bersama-sama mengarungi lautan suka dan duka sampai di penghujung usia. Waktu hampir mencapai tengah malam ketika Sekar Kedaton beranjak tidur, dan malam itu bunga cempaka sulit sekali tidur. Angan-angannya melayang-layang menembus awan meniti pelangi. Hatinya penuh dengan harapan disertai degup kencang denyut nadinya. Tak terasa besok pagi dia akan melangkah menuju gerbang pernikahan. Begitu bahagianya sesuatu yang dahulu hanya sebatas angan-angan untuk hidup bersama dengan seorang pemuda tampan dari Pengging, besok pagi akan menjadi kenyataan. Sayup-sayup terdengar suara kentongan dari kejauhan yang ditabuh dengan irama doro muluk. Kemudian disusul dengan suara kentongan dengan nada yang sama yang ditabuh oleh prajurit yang sedang jaga di depan Keputren. Bintang pun masih berkerlip dan bulan pun masih tetap bergerak ke barat. Fajar yang menyingsing di ufuk timur telah mampu membuat langit berwarna semburat merah. Sayup-sayup terdengar koko ayam jantan dan kicau burung di atas pohon belimbing. Di Kadilangu setelah sholat subuh berjamaah, Kanjeng Sunan Kalijogo segera memanggil dua orang santrinya untuk diajak menghadiri ijab kabul pengantin di Kasultanan Demak. "Kita menuju dalam Gajah Birawan, nanti kita bersama-sama menuju ke keraton," kata Kanjeng Sunan Kalijogo. "Baik Kanjeng Sunan," kata dua orang santrinya. Setelah hari menjadi terang, maka berangkatlah Kanjeng Sunan Kalijogo ke arah barat bersama dua orang santri menuju dalam Gajah Birawan. Setelah naik rakit yang berada di pinggir Kali Tuntang, maka Kanjeng Sunan Kalijogo berjalan ke utara dan tak lama kemudian Kanjeng Sunan telah masuki pintu gerbang dalam Gajah Birawan. Di sana Kebu Kanigoro beserta para pengombyong telah bersiap. "Anak Mas Kanigoro, kita berangkat sekarang?" tanya Kanjeng Sunan Kalijogo.
Ya Kanjeng Sunan, kita menuju kesatrian, lalu menuju Sasana Sewaka untuk melaksanakan ijab kabul, kata Kebu Kanigoro. Anak Mas Kanigoro sudah mempersiapkan saksi, tanya Kanjeng Sunan. Sudah Kanjeng Sunan, jawab Ki Kebu Kanigoro. Baik, kita berangkat sekarang, kata Sunan Kalijogo. Dua orang prajurit Wirotamtomo yang berjaga di dalam Gajah Birawan segera bersiap. Salah satu dari mereka mengantar para pengombyong ke bangsal kesatrian. Maka berjalanlah rombongan para pengombyong calon pengantin laki-laki menuju bangsal kesatrian. Di depan sendiri berjalan Kebu Kanigoro dan di sebelahnya berjalan Kanjeng Sunan Kalijogo. Berapa saat kemudian rombongan sudah masuki pintu gerbang keraton dan terus berjalan menuju kesatrian. Di depan kesatrian Adipati Hadiwijoyo sudah bersiap. Nanti pada waktu berangkat separuh prajurit 40-an akan mengawal Adipati Hadiwijoyo, sedangkan yang separuh lagi akan mengawal rombongan Sekar Kedaton. Tumenggung Jaya Santiko segera menghampiri Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kebu Kanigoro. Setelah semuanya siap, maka Ki Tumenggung pun segera memerintahkan separuh dari prajurit 40-an untuk menjemput rombongan pengantin putri di Keputren, lalu membawanya ke Sasana Sewaka. Setelah menunggu sejenak, beberapa saat kemudian rombongan pun berangkat dari bangsa kesatrian menuju Sasana Sewaka dikawal oleh 20 prajurit 40-an. Adipati Hadiwijoyo berada di depan, di sebelah kanannya berjalan Kanjeng Sunan Kalijogo, di sebelah kirinya berjalan Kebu Kanigoro. Setelah itu rombongan pangombyong berada di belakangnya, dan yang terakhir adalah para prajurit 40-an. Sampainya di Sasana Sewaka, ternyata rombongan pengantin putri Sekar Kedaton telah lebih dulu tiba di sana. Tumenggung Jaya Santiko kemudian mengantar Adipati Hadiwijoyo ke depan, duduk bersebelahan dengan pengantin putri Sekar Kedaton. Sedangkan Kanjeng Sunan Kalijogo duduk di kursi yang telah disediakan. Di sebelah Sekar Kedaton duduk Pangeran Hadiri yang bertindak sebagai saksi dari pihak pengantin putri. Sedangkan dari pihak Adipati Hadiwijoyo yang bertindak sebagai saksi adalah saudara perguruan yang juga menjadi sedulur Sinorowedi Ki Ageng Pengging, yaitu Ki Ageng Butuh. Duduk agak di belakang para pengombyong dari rombongan para pengantin, dan agak di sebelah pinggir Prayogo yang duduk bersila di sebelah Ganjur. Heran melihat Ganjur terlihat gelisah. Ki Ganjur, mengapa wajahmu kok tekuk begitu? Seharusnya Ki Ganjur banyak tersenyum karena kemenanganmu menjadi pengantin, kata Prayogo. Mengapa Ki Kebu Kanigoro milih Ki Ageng Butuh sebagai saksi? Aku kan pamannya. Harusnya aku yang dipilih menjadi saksi, kata Ganjur. Seharusnya aku yang ditanya terlebih dulu, apakah aku bersedia menjadi saksi, kata Ganjur selanjutnya. Sudahlah Ki Ganjur, besok kalau Ki Ganjur menjadi pengantin, Ki Ganjur bisa memilih siapa yang akan dijadikan saksi. Kalau aku dipilih, aku juga bersedia Ki Ganjur, kata Prayogo. Ganjur tidak menjawab, tetapi terdengar dia menggeremang dengan suara yang hampir tidak terdengar. Di belakang pengantin putri duduk bersimpuh Ratu Kalinyamat, Ratu Prawoto, dan beberapa kerabat keraton yang lain. Dekatnya di atas sebuah dingklik yang agak tinggi terdapat sebuah kotak yang berisi perlengkapan mas kawin. Tak lama kemudian masuklah Kanjeng Sultan beserta Kanjeng Prameswari, dikawal oleh Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Anabrang. Tak lupa di belakangnya dibawa pula songsong Kasultanan yang menandakan kehadiran Kanjeng Sultan Demak. Setelah Kanjeng Sultan duduk di depan dan di sebelahnya duduk pula Kanjeng Prameswari,
maka ijab kabul pun segera dimulai. Ternyata Kanjeng Sultan sendiri yang berkenan menikahkan putrinya. Hanya singkat berlangsungnya ijab kabul setelah Adipati Hadiwijaya menjawab dan mengucapkan kalimat ijab kabul dan disaksikan oleh kedua orang saksi, serta adanya mas kawin yang berada di dalam kotak kayu berukir. Maka acara ijab kabul pun dianggap sah. Kemudian acara yang terakhir, doa pun segera diucapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah doa selesai, maka Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari segera kembali ke ruang dalam, dan kedua rombongan pengantin pun bersiap untuk berjalan kembali ke kesatrian dan ke kaputren. Ganjur pun bertanya kepada Prayogo yang masih berada di sebelahnya. Setelah dari Sasono Sewoko, sekarang kita menuju ke Sasono Ondrowino, tanya Ganjur. Tidak, Ki Ganjur. Acara di Sasono Ondrowino nanti, setelah acara panggih nanti siang, kata Prayogo. Sambil berbisik ke telinga Ganjur, Prayogo pun berkata, nanti kita akan mendapat makanan di bangsal kesatrian. Rombongan pengantin putri pun telah berdiri dan berjalan kembali ke kaputren. Kemudian rombongan Adipati Hadiwijaya pun bersiap untuk kembali ke kasatrian. Tumenggung Jaya Sentiko kemudian persilahkan Adipati Hadiwijaya untuk berjalan keluar dari Sasono Sewoko, dan saat kemudian mereka pun berjalan menuju ke kesatrian. Prayogo, mengapa Karebet tidak menuju ke Keraton Kilen? Mereka sudah sah menjadi suami istri. Mengapa harus kembali ke kesatrian? Tanya Ki Ganjur. Ya, karena jarak ke kesatrian lebih dekat. Kalau ke Keraton Kilen jaraknya lebih jauh, kata Prayogo sambil tertawa. Ganjur pun memandang Prayogo, bibirnya terlihat bergerak-gerak, tetapi tidak ada suara apapun yang keluar dari mulutnya. Kaki-kaki mereka terus berjalan. Tak lama kemudian mereka pun telah sampai di bangsal kesatrian. Semuanya masuk ke dalam kecuali para prajurit 40-an yang menunggu untuk mengantar sang pengantin untuk menyelesaikan acara yang terakhir, panggih, yang dilanjutkan dengan acara di Sasono Ondrowino. Persiapan untuk acara panggih telah dilakukan sejak semalam di bagian samping Sasono Sewoko. Telah disiapkan seperangkat gamelan yang akan dibunyikan sewaktu kedua pengantin akan bertemu. Sasono Ondrowino pun sudah disiapkan untuk menampung tamu yang diundang oleh Kanjeng Sultan. Meskipun Kanjeng Sultan tidak mengundang para raja Monconegoro, tapi para penguasa daerah Perdikan, kabupaten maupun kadipaten di wilayah Kesultanan Demak semua diundang ke kota Raja Demak. Para tamu yang diundang Kanjeng Sultan berasal dari daerah Semarang, Tegalan, Jeporo, Kudus, Pati, Tuban, Gipang, Trowulan, dan beberapa daerah di Bangwetan, Selo, Kuwu, Wedi, Simo, Banyu Biru, Pingit, Soropadan, sampai ke Gunung Kidul, Cirebon, dan beberapa daerah di Bangkulon. Matahari terus memanjat langit, hari semakin siang. Sasono Ondrowino pun sudah disiapkan, di beberapa tempat sudah dihiasi dengan hiasan janur. Demikian juga di Sasono Sewoko, sebuah tempat duduk pade-pade yang dihias telah disiapkan. Diletakkan di sudut sebelah barat, sedangkan di dekat tiang luar telah dipasang sebuah taruh. Para tamu dari jauh yang sudah datang sejak tadi pagi ditempatkan di Keraton Wetan dan mereka dilayani oleh Patih Wonosalam, dibantu oleh Tumenggung Suronoto, Tumenggung Suropati, dan dijaga oleh beberapa prajurit Wiro Tamtomo lainnya. Duduk di kursi di dekat ruang dalam terlihat Adipati Jipang, Aryo Penangsang yang sudah datang sejak tadi pagi bersama gurunya Kanjeng Sunan Kudus. Di sebelahnya ada beberapa tamu penting yang diundang,
Kanjeng Sultan. Ada beberapa tamu dari Cirebon, terlihat Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di dekatnya terlihat Kanjeng Sunan Muria, lalu di sebelahnya duduk Bupati Semarang bersama beberapa bupati dari Bangkulon dan Bangwetan. Para tamu itu tidak datang ke Sasono Sewoko mengikuti acara ijab kabul, tapi mereka menunggu acara panggih yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Waktu pun semakin siang, acara panggih akan segera dimulai. Para tamu sudah banyak yang datang, hanya tamu penting yang berada di dalam Sasono Sewoko. Sedangkan para pengombyong maupun pengikut beberapa adipati dan bupati nantinya akan duduk di luar Sasono Sewoko. Setelah itu rombongan pengantin putri pun telah berada di Sasono Sewoko, telah dijemput oleh 20 orang prajurit batang puluhan. Sementara itu di bangsal kesatrian, Adipati Hadiwijoyo bersama rombongan serta dikawal oleh 20 prajurit batang puluhan siap untuk berangkat ke Sasono Sewoko. Seseorang yang berpakaian abdi dalem mengenakan sebuah topeng kayu telah bersiap berjalan sebagai cucuk lampah. Ketika sayup-sayup terdengar bunyi alunan sebuah gending gamelan yang ditabuh, taulah Tumenggung Jaya Sentiko bahwa Kanjeng Sultan sedang memasuki Sasono Sewoko untuk menyaksikan acara panggih. Saat kemudian Ki Tumenggung Jaya Sentiko memerintahkan rombongan untuk segera berangkat, dan berjalanlah Adipati Hadiwijoyo bersama para pengombyong menuju Sasono Sewoko. Di ujung rombongan paling depan sebagai cucuk lampah berjalan sambil menari seorang abdi dalem yang mengenakan sebuah topeng kayu. Lalu di belakangnya berjalan sang adipati yang menjadi pengantin. Di sebelah kirinya Siwonya Kebukanigoro yang telah bersedia mendampingi kemenakannya, yang diharapkan dapat menjunjung tinggi darah keturunan Bengging. Kemudian di sebelah kanannya Kanjeng Sunan Kalijogo yang berpakaian serba hitam, yang mendampingi muridnya untuk menjalani adicara pawiwahan pengantin. Di belakangnya berjalan Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Ki Buyut Banyu Biru bersama para pengombyong yang lain. Ketika melihat seorang abdi dalem yang menari sambil mengenakan topeng, Ganjur pun berkata kepada Prayogo yang berada di sebelahnya, "Coba kalau dari dulu aku mau belajar menari." "Ki Ganjur bisa menari?" tanya Prayogo. "Tidak, tapi aku ingin bisa menari seperti itu." "Jadi kalau kemenakanku menjadi pengantin, aku bisa menari di depan sendiri sebagai cucuk lampah," kata Ganjur. Sampai di depan Sasono Sewoko, gamelan yang ditabuh telah mengalunkan nada dan irama gending yang khusus diperuntukkan untuk adicara panggih pengantin. Adipati Hadiwijaya pun berhenti di luar berada di sebelah tarub, bersiap menjalani panggih pengantin yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan di telapak tangan Adipati Hadiwijaya telah menggenggam sebuah daun sirih yang telah digulung beberapa kali sehingga menjadi agak kecil. Kanjeng Sultan beserta Kanjeng Prameswari yang berada di dalam Sasono Sewoko mengetahui pengantin laki-laki sudah berada di depan, dan sesaat kemudian dua orang patah yang terdiri dari dua orang gadis kecil segera berjalan ke depan sang pengantin laki-laki dari Pajang. Di belakang sepasang patah sang bunga cempaka pengantin putri yang cantik sambil menundukkan kepala. Dan ketika tiba di depan suaminya, Adipati Hadiwijaya dengan cepat tangannya pun terayun ke depan. Adipati Hadiwijaya yang sedang memandang istrinya terkejut ketika dadanya terkena lemparan sirih yang digulung menjadi kecil. Hampir pada saat yang bersamaan, tangan Adipati Hadiwijaya pun terayun melempar sirihnya tepat mengenai badan istrinya. Merasa telah melempar sirih terlebih dulu dan tepat mengenai badan Adipati,
Wijaya, pengantin putri pun mengangkat memandang ke arah suaminya sambil tersenyum manis. Tapi saat kemudian dengan cepat wajah itu pun menunduk kembali. Acara balang-balangan suruh telah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan acara memecahkan telur yang dipecahkan di atas Ranuprodo. Setelah itu acara dilanjutkan dengan acara wijian. Kedua pengantin mendekati sebuah bokor kencono yang berisi air. Lalu Adipati Adiwijaya pun menyelupkan kakinya di bokor. Kemudian pengantin putri pun segera mencuci kaki suaminya. Beberapa saat kemudian maka selesailah Adicoro panggih. Kemudian kedua mempelai itu pun berjalan bersama menuju ke sebuah padi-padi. Buah kursi pelaminan yang telah dihias dan dibuat khusus untuk mereka berdua. Setelah pengantin berdua duduk di padi-padi, maka Kebu Kanigoro pun duduk di kursi yang telah disediakan. Sedangkan Kanjeng Sunan Kalijogo duduk bersama Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, ditemani oleh Patih Wonosalam. Sebelum Kanjeng Sultan meninggalkan Sasana Sewaka, maka kedua pengantin itu melakukan sungkeman kepada Kanjeng Sultan. Kanjeng Prameswari beserta Kebu Kanigoro. Kemudian Kanjeng Sultan pun memberikan nama baru bagi putri Mas Cempaka, yaitu Ratu Mas Cempaka. Hanya sebentar kedua pengantin duduk di pelaminan, kemudian bersama Kanjeng Sultan dan Kanjeng Prameswari beserta keluarga keraton, mereka berjalan menuju ruangan dalam untuk menikmati hidangan diikuti oleh Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Gagak Anabrang. Di belakangnya menyusul Kebu Kanigoro, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan beberapa tamu penting lainnya. Sedangkan beberapa bupati dan adipati beserta para pengombyong dan para tamu lainnya berjalan menuju Sasana Handrawina yang dilayani oleh Patih Wonosalam. Di sana telah tersedia beberapa makanan yang dihidangkan oleh pihak keraton untuk dinikmati Kembul Bujono Handrawina. Ki Ganjur, mengapa kau lewati saja makanan ini? Tanya Prayogo. Ketika dilihatnya Ganjur hanya mundar-mandir saja. Gigiku ada yang patah beberapa. Aku akan mencari makanan jajan pasar saja yang empuk-empuk, kata Ganjur. Di dekat sudut sasana di sebelah pohon belimbing, salah seorang tamu dari Jipang rangkut bertanya pada orang yang berdiri bersamanya. Ki Patih Mataun, mengapa Ki Patih tidak mengambil makanan? Nanti saja, jawab Ki Patih sambil menunjuk seseorang dengan dagunya. Rangkut pun kemudian mengikuti arah dagu Ki Patih Mataun dan terlihatlah di dekat meja tempat hidangan terdapat Pemanaan beserta penjawi sedang mengambil makanan. Berapa saat kemudian selesailah semua rangkaian Adicoro panggih. Kemudian kedua pengantin pun mohon diri pada Kanjeng Sultan untuk berjalan menuju tempat yang disediakan untuk mereka berdua. Sebuah kamar pengantin di Keraton Kilen, dengan dikawal oleh Tumenggung Joyo Sentiko beserta para prajurit 40-an. Kedua mempelai berjalan menuju Keraton Kilen. Adipati Adiwijaya dan Ratu Mas Cempaka masuki sebuah kamar, dan tidak jauh dari pintu telah dijaga oleh dua orang prajurit Wirotamtomo. Akhirnya yang kita inginkan tercapai juga, Ratu, kata Adipati Adiwijaya. Ya, Kanjeng Adipati, kalau hamba tidak bisa menjadi istri Kanjeng Adipati, lebih baik hamba tidak usah hidup di dunia ini, Kanjeng, kata Ratu Mas Cempaka sambil tersenyum. Ya Ratu, untung saja dulu aku tidak jadi membawamu lari keluar keraton. Kau selalu tidak sabar, Ratu, kata sang Adipati sambil tersenyum. Ya Kanjeng Adipati, itu karena hamba terlalu mencintai Kanjeng Adipati.
kata Ratu Mas Cempaka. Waktu pun telah berjalan terlalu cepat. Matahari pun seakan-akan ingin cepat-cepat masuk ke cakrawala Bangkulon. Malam pun segera menyelimuti bumi Demak, dan pengantin baru yang berada di Keraton Kilen tidak menghiraukan sayup-sayup suara kentongan yang ditabuh dengan nada Doromuluk. Ketika fajar telah menyingsing di dalam Gajah Birawan, Kebu Kanigoro bersama para pengombyong telah bersiap untuk menyaksikan adicara pahargyan pengantin yang terakhir, kirap pengantin. Di sudut pendopo, Ganjur bertanya pada orang yang berada di sebelahnya, "Mengapa kita tidak ikut kirap? Aku sebetulnya ingin ikut kirap pengantin." Orang yang berada di sebelahnya, Prayuda, menjawab dengan perlahan, "Ki Ganjur, ini adalah kirap pengantin, bukan kirap pengombyong." Sekali lagi Ganjur pun berbicara sendiri dengan suara yang mendengung seperti lebah, "Sudahlah Ki Ganjur, nanti kita akan bersama-sama menyaksikan acara yang terakhir, yang sebentar lagi akan lewat di depan kirap pengantin." Sementara itu, acara yang terakhir adalah kirap pengantin yang akan mengelilingi keraton sudah siap untuk diberangkatkan. Di sepanjang jalan yang akan dilalui sepasang pengantin telah dipenuhi dengan ribuan orang yang menunggu acara kirap pengantin sejak pagi tadi. Mereka bukan hanya kawula Demak yang tinggal di Kota Raja, tapi juga dari dusun-dusun di sekitar Kota Raja yang telah mendengar hari ini akan diadakan kirap pengantin. Depan Keraton Kilen telah siap sebuah tandu Joli Jempono beserta seekor kuda putih, 10 prajurit Wirotamtomo, 10 prajurit Wirobrojo, dan 40 prajurit Patang Puluhan. Semua prajurit telah bersiap. 8 orang abdi dalem telah berdiri di samping kanan dan kiri tandu. Di sebelahnya nampak seorang abdi dalem sedang memegang kendali seekor kuda berwarna putih. Di sebelahnya terdapat sebuah songsong yang berwarna kuning dengan sebuah garis berwarna hijau melingkar. Itulah songsong Kadipaten Pajang yang baru. Buah bende telah ditabuh untuk yang pertama kali, dan Tumenggung Jaya Sentiko terlihat memasuki pintu depan Keraton Kilen. Dan tak lama kemudian Ki Tumenggung keluar bersama sang pengantin Adipati Adiwijoyo bersama Gusti Ratu Mas Cempaka. Setelah terdengar suara bende yang kedua kali, maka Gusti Ratu Mas Cempaka dipersilahkan untuk naik di tandu Joli Jempono, dan Adipati Adiwijoyo pun dipersilahkan untuk naik di atas punggung kuda putihnya. Setelah itu terdengar suara bende yang ketiga kalinya, maka berangkatlah barisan kirap pengantin. Di depan sendiri berjalan seorang prajurit Wirotamtomo yang membawa sebuah bendera gula klopo. Lalu di belakangnya berjalan seorang prajurit Wirotamtomo yang membawa sebuah bendera Kesatuan Wirotamtomo, Cokro Baskoro. Di belakangnya 10 prajurit Wirotamtomo berbaris tegap melangkah ke depan. Di belakangnya seorang prajurit Wirobrojo membawa sebuah bendera Kesatuan Wirobrojo Trisula Sakti, diikuti oleh 10 prajurit Wirobrojo. Setelah itu terlihat tandu Joli Jempono yang tirainya terbuka, yang dipikul oleh 8 orang yang di dalamnya berisi putri pengantin yang cantik, Gusti Ratu Mas Cempaka. Sedangkan di sebelahnya naik di punggung seekor kuda putih sang pengantin yang tampan Adipati Hadiwijoyo. Di belakang sang pengantin berjalan seorang abdi dalem yang membawa sebuah songsong Kadipaten Pajang. Setelah itu seorang prajurit dari Kesatuan Patang Puluhan yang membawa bendera Kesatuan Patang Puluhan, Sardulo Seto. Kemudian disusul oleh barisan prajurit dari Kesatuan Patang Puluhan. Rombongan kirap pengantin telah keluar dari pintu gerbang keraton. Terlihat ribuan kawula Demak yang berdiri sepanjang jalan yang dilalui kirap pengantin. Di dalam tandu Joli Jempono yang tirainya dalam keadaan terbuka,
Gusti Ratu Mas Cempaka tersenyum manis pada semua rakyat Demak yang sedang berdiri di sepanjang jalan. Ketika Joli Jempono dan seekor kuda putih melewati dalam gajah birawan, maka Adipati Hadiwijoyo dan Gusti Ratu Mas Cempaka melambaikan tangan kepada para pengombyong yang bercampur dengan puluhan rakyat Demak lainnya. Ganjur yang menonton agak di belakang, kemudian mendesak maju dan berhasil berdiri di jajaran paling depan. Betapa bangganya Ganjur, kemenakannya telah menjadi menantu Kanjeng Sultan Trenggono. Sang pengantin pun melambaikan tangannya pada Ganjur dan Ki Ganjur pun membalas lambaian tangannya sampai hilang di tikungan wetan keraton. Setelah beberapa saat maka kirap pengantin telah selesai mengelilingi keraton, dan barisan yang paling depan pembawa bendera Gulokropo telah memasuki pintu gerbang keraton. Lalu barisan itu pun kemudian bergerak menuju keraton Kilen. Di depan keraton Kilen, rombongan kirap pengantin pun menyelesaikan kirapnya. Adipati Hadiwijoyo kemudian menghentikan kudanya dan Joli Jempono pun telah diturunkan dan diletakkan di atas tanah. Adipati Hadiwijoyo turun dari kuda dan segera menghampiri Joli Jempono, membimbing istrinya keluar dari tandu. Lalu oleh Tumenggung Jaya Sentiko, keduanya diantar memasuki keraton Kilen. Matahari pagi terus merayap naik, suasana di depan keraton Kilen pun menjadi sepi kembali.